Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Baiklah, kita akan mulaikan akan ibadah kita di tahun pertama pada tahun 2021. Dan kita nanti akan dilayani oleh yang terkasih Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Karisma, Bapak Pendeta Teddy Adi Arianto Tiwang, Sarjana Teologi. Marilah kita bangkit berdiri dan kita muliakan Tuhan Allah kita dengan kita mengangkat pujian telah lewat malam yang gelap. Malam yang gelap, datang hari yang cerah. Rasa takut pun lenyap, jiwaku bersukalah. Sungguh nyata dalam sorga, membuatku bergema. Kasih-Mu halis bagi jadi harta yang besar. Aku dilingkupi, namun alami terang, dan damai milikku tetap karena sorga jelas. Sungguh nyata dalam sorga, membuatku bergema. Kasih-Mu halis bagi jadi harta yang besar. Ibadah tahun baru 2021 ini ditabiskan dalam nama Allah yang adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera dari Allah yang telah mengantar kita memasuki tahun 2021 ini. Khotbah 3 ayat 11a, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Hanya saja padamu
memohon, tempatku meminta, tempatku berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, dalam lindungan-Mu Engkau pelihara kami dengan kasih sayang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, dalam kegelapan Engkau menuntunku dengan penuh kasih sayang. Jemaat disilakan duduk. Marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Di hari pertama di tahun 2021, tanggal 1 Januari ini, Engkau Tuhan memberikan kami kesempatan untuk beribadah kepadamu, memuji membesarkan nama-Mu. Kami pun dalam ibadah ini, di gereja-Mu dan di rumah keluarga jemaat, mengaku atas semua kesalahan-kesalahan yang telah kami buat, pelanggaran-pelanggaran yang telah kami lakukan, kejahatan-kejahatan yang kami praktekkan, sehingga kami hidup di dalam dosa di hadapan-Mu dengan sesama kami, di keluarga kami. Tuhan Bapa, di dalam Yesus Kristus kami berseru kiranya pengampunan dan pengasihan-Mu atas semua yang telah kami buat, dosa-dosa kami. Kiranya Engkau mengampuni kami, kiranya Engkau mengasihani kami, sehingga kami dapat merasakan dan menikmati karya-Mu di sepanjang tahun 2021 ini, ketika Engkau menyucikan kami untuk ada di tahun ini. Allah yang Maha Kuasa yang dengan sukarela memberi pengampunan kepada setiap orang yang menyesali dosanya dan yang berpaling kepadamu. Sekarang ini genapkanlah kiranya janji anugerah-Mu yang menyelamatkan itu ke dalam hati tiap-tiap orang yang menyesali dosanya. Hapuskanlah semua dosa kami dan bersihkanlah hati nurani kami oleh pengorbanan Kristus Tuhan kami, dan peliharalah kami selalu dalam damai sejahtera dan kegembiraan kehidupan yang suci, supaya untuk selama-lamanya kami boleh mengasihi Dikau dan mengabdi kepadamu. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
Semua diundang berdiri. Sekarang ini muliakanlah Tuhan Allah kita. Dan pujilah namanya yang tinggi luhur. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Nyanyikanlah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Dan perbuatan-perbuatannya jahat segala bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa. Tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Dengarkanlah hukum Tuhan. Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Mari berdoa. Kami akan membaca firman-Mu di hari pertama di tahun 2020 ini. Kami imani firman-Mu lah yang menuntun kami ada di tahun baru ini.
dan kami punya pengalaman keimanan dan kerohanian yang indah dengan firman-Mu di sepanjang tahun 2020, dan kami tetap ada dalam firman-Mu di tahun 2021 ini. Teguhkan iman kami dan berfirmanlah kepada kami. Kami siap untuk mendengarkannya dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita membuka Alkitab. Kita baca pada kitab Wahyu 21 ayat 1 sampai dengan 8. Wahyu 21 ayat 1 sampai dengan 8. Bunyinya demikian. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin, perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya, tuliskanlah kiranya segala perkataan ini. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Tuhan kiranya memberkati pembacaan firman-Nya yang suci. Amin. Jemaat diundang berdiri. Kita akan mengaku iman kita menurut rumusan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, di awal tahun baru ini kami memulainya dengan datang beribadah kepadamu. Dari rumahmu ini, dari gerejamu ini, bahkan di rumah anggota jemaat mereka masing-masing. Kami dalam kebersamaan memuliakan Engkau, dalam kebersamaan memuji dan membesarkan nama-Mu. Karena Engkau Tuhan telah memberikan tahun yang penuh dengan berkat bagi kami. Kami ada karena Engkau Tuhan. Kami ada di tahun 2021 ini karena Engkau Tuhan yang memberi kami untuk tahun ini. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan akan ada bersama-sama dengan kami ketika kami berjalan mengisi tahun 2021 ini. Ada kekuatan, ada kemampuan, dan ada keteguhan iman. Engkau tidak membiarkan kami. Bahwa Engkau Tuhanlah Tuhan yang memberikan kami hidup, dan di hidup yang Engkau berikan menjadi hidup yang kami memuji dan membesarkan nama-Mu. Berkati jemaat-Mu ini, Jemaat Gemim Karisma Buha. Lindungi kami, kuatkan kami. Berkati keluarga kami supaya keluarga kami masing-masing utuh. Keluarga kami masing-masing damai. Keluarga kami masing-masing rukun. Sehingga kami boleh menikmati berkat-Mu. Kami tetap ada dalam perlindungan-Mu. Kami tetap ada dalam kebersamaan baik di keluarga kami, bahkan dalam persekutuan jemaat seperti ibadah di saat ini. Baik sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, Tuhan berkati. Bahkan orang tua yang sudah lanjut usia, diberkatilah mereka Tuhan. Karena ketika Engkau memberkati kami semua dalam keutuhan dan hidup dalam totalitas, itu menunjukkan kasih-Mu luar biasa bagi kami. Begitu besar kasih-Mu untuk kami. Dan Engkau selalu menguatkan kami supaya kasih-Mu yang besar bagi kami menjadi sukacita bagi kami. Dalam pengharapan dan dalam kekuatan. Dalam iman yang bertumbuh dalam ketergantungan kepadamu Tuhan. Bahwa Engkau tidak hanya memberi tahun baru bagi kami. Engkau juga menyatakan penyertaan bagi kami. Kekuatan dan kesehatan bagi kami. Di tahun baru ini kami tetap diperhadapkan dengan COVID-19. Tapi kami yakin dan percaya kasih-Mu tetap dengan kami. Penyertaan-Mu tetap ada dalam kami. Oleh karena itu bungkus kami Tuhan dengan kuat kuasa-Mu itu. Sehingga kami tidak khawatir. Kami tidak takut. Kami akan memperoleh kemenangan di tengah-tengah perjuangan hidup di tahun 2021 ini. Karena Engkau berikan bagi kami tahun ini untuk kami hidup, dan di hidup yang Engkau berikan ini menjadi kekuatan bagi kami untuk kami mengimani dan hidup dalam karya kerja-Mu di dalam kekuatan kasih Yesus Kristus. Berkati badan pekerja majelis jemaat, berkati pelayan-pelayan khusus Samas dan Penatua Bipra. Berkati UPK Bipra, kolom 1 sampai kolom 17, tim doa. Berkati komisi-komisi kerja. Berkati BPPJ, penasihat majelis jemaat. Berkati panitia-panitia yang ada. Berkati kostor dan pegawai dan keluarga, tim multimedia. Berkati juga Panji Yosua. Dan biarlah kami tetap berada dalam pelayanan, dalam keutuhan bersama dengan hamba-hamba-Mu para pendeta. Dalam semangat untuk melayani-Mu, Engkau juga memberkati keluarga mereka masing-masing.
Berkati program jemaat yang akan kami lakukan di sepanjang tahun 2021. Kami percaya ada kekuatan dan semangat yang baru untuk melaksanakan pelayanan di tahun 2021 ini. Berkati juga gerejamu, baik di arah sinodal, wilayah, bahkan di jemaat kami ini. Kami berdoa bagi pemerintah kami, pusat, daerah, kota, kecamatan, bahkan di kelurahan, serta di lingkungan kami, bersama dengan pemimpin-pemimpin kami. Kami juga berdoa bagi TNI dan Polri yang menjaga keamanan di negara ini. Kami berdoa bagi para medis, dokter dan perawat, bahkan rumah-rumah sakit yang saat ini berjuang untuk menyembuhkan COVID-19 yang menerpah dunia ini. Dan ada begitu banyak saudara-saudara kami yang dalam pergumulan dengan itu. Kami topang dalam doa usaha-usaha untuk sebuah kemenangan dan sebuah kehidupan yang penuh dengan semangat. Kami pun berdoa bagi mereka yang dalam pergumulan duka, bahkan dalam pergumulan sakit. Lebih khusus kami berdoa bagi Bapak Vence Watania yang dalam kelemahan tubuh, dalam pergumulan sakit. Berkati hamba-Mu ini, dikuatkan, dimampukan, terlebih disehatkan sebagai ketua BPPJ yang akan melaksanakan tugas kerja di tahun ini. Kami yakin dan percaya Engkau tidak membiarkan Bapak yang terkasih dalam pergumulan sakit, tapi Engkau Tuhan menjamah dan mengurapi untuk sebuah kesembuhan. Dan apapun yang diusahakan oleh Bapak bersama keluarganya, Tuhan berkati. Bahkan saudara-saudara kami yang dalam sukacita iman di hari ulang tahun pribadi dan keluarga, Tuhan teguhkan iman mereka supaya mereka tetap mengucap syukur di sukacita mereka. Berkati kami semua Tuhan, yang di gereja-Mu ini, bahkan di rumah, Persekutuan Jemaat Kolom 1 dalam pelayanan di hari ini, diberkati dalam kehidupan mereka bersama dengan pelayan khusus dan anggota jemaat. Inilah doa syukur kami, inilah permohonan kami, terpuji-pujilah Engkau Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan secara bersama-sama kami ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, yang di rumah Tuhan ini, bahkan di jemaat, di rumah mereka, kita diperkenankan oleh Tuhan untuk ada di tahun ini. Itu yang harus kita syukuri. Orang ada di tahun 2021 ini. Yang disyukuri kedua adalah bahwa orang boleh beribadah. Orang memuliakan Tuhan. Perjalanan kita di tahun 2021 ini panjang dan pergumulannya mungkin luar biasa. Tapi orang punya Tuhan yang luar biasa, yang maha besar, yang maha mulia, yang maha tinggi, yang peduli, yang mengerti, yang ada dalam kehidupan kita. Ada tahun baru 2021, ada juga kekuatan yang Tuhan anugerahkan. Itu yang harus kita pakai untuk mengisi tahun 2021 ini. Jangan pakai kekuatan yang lain, jangan pakai kekuatan duniawi. Kita akan mengisi tahun ini bukan dengan materi kita, bukan dengan kekuasaan kita, bukan dengan jabatan kita, apalagi bukan dengan kesombongan kita atau iri hati kita, tetapi dengan kekuasaan dan kekuatan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Gunakan itu.
Dalam bacaan ini, langit baru dan bumi baru. Kita hanya akan tetap melihat tahun 2021 ini kalau tidak ada perubahan hidup kita. Orang seringkali hanya berubah di tanggal 1 dan tanggal 2. Puji Tuhan sampai tanggal 3. Seringkali ada komitmen untuk berubah, tapi perubahan itu hanya temporer. Kita mau jadi baik, kita mau jadi rajin beribadah, kita mau jadi rajin bekerja, itu cuma 2 hari. Cuma 3 hari. Mengapa tidak 1 tahun perubahan itu? Tuhan memulihkan dunia ini supaya dunia ini dipulihkan dari dosa dan kejahatan. Itulah langit baru dan bumi baru. Dan kita ada dalam pengharapan untuk ada dalam pemulihan, untuk benar-benar kita hidup dalam kesucian dan kekudusan, hidup tanpa dosa. Sehingga ketika menjalani tahun baru ini kita hidup dalam berkat-berkat Tuhan. Seringkali Tuhan berkati kita, orang soning tahu Tuhan ada berkat atau nyana, karena orang tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Orang seringkali so malas mengucap syukur. Tahun baru ini jadi motivasi yang baru, jadi semangat yang baru, jadi kekuatan yang baru, sehingga hal-hal yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kita itu menjadi ucapan syukur kita. Dalam bacaan ini jelas dikatakan suatu hal yang diperlihatkan, suatu hal yang benar, ada kehidupan yang baru, ada Yerusalem yang baru, di mana di kota yang baru, di kehidupan yang baru, Allah adalah Tuhan kita, kita adalah umatnya. Di kehidupan yang baru, di langit yang baru dan bumi yang baru itu, maut tidak ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Yang ada apa? Sukacita, karena Tuhan hidup bersama dengan kita, kita hidup bersama dengan Tuhan. Saya baca berapa referensi tentang bacaan ini, katakan bahwa itu bicara sorga. Itu bicara tentang tempat kediaman. Yang di Yohanes 14 katakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Suasana itu, keadaan itu sorga, yang di dalamnya ada sukacita, yang manusia itu ditebus, orang percaya ditebus, orang percaya disucikan dan dikuduskan dan layak ada di tempat, di langit dan baru dan bumi yang baru. Tapi membutuhkan kekuatan. Kalau kita tidak menang, ini perjuangan. 2021 perjuangan. Hidup bersama dengan Tuhan perjuangan. Membangun iman bersama Tuhan perjuangan. Segala sesuatu perjuangan. Hidup ini adalah perjuangan. Hidup ini adalah kesempatan untuk ada dalam Tuhan. Lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru. Mengapa seringkali jadi lama? Karena kita tidak dengan hati menikmati kehidupan yang baru dari Tuhan. Tuhan menganugerahkan kita kehidupan yang baru bukan hanya 1 tahun sekali, setiap hari. Setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Kasih-Nya luar biasa. Orang yang berharap kepada Tuhan akan mendapatkan kemenangan. Dan kemenangan itulah yang disampaikan dalam bacaan ini. Langit baru dan bumi baru. Tempat kediaman orang percaya. Hidup dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Di tahun yang baru, Tuhan tidak pernah berubah. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya itu. Bicara menang, bicara mahkota. Bicara mahkota, Paulus bilang itulah mahkota kehidupan. Jadi kalau mau ingin merubah dalam pemulihan totalitas di tahun 2021 ini, robah hati. Robah hati. Dari hati terpancar kehidupan.
Perkataan kita jadi berkat. Jari kita jadi berkat. Itu bapak status-status jadi berkat. Tindakan kita jadi berkat. Kalau orang hidup seperti itu, itulah yang disebut dengan kehidupan yang baru. Kalau perilaku kita 2021, 20 masih orang bawa di 2021, berarti tidak ada pemulihan. Tidak ada perubahan. Hanya di bibir saja, di mulut saja, statement saja ingin berubah, tapi tidak ada perubahan. Harus ada perubahan di tahun yang baru ini. Tahun yang penuh berkat, tahun yang penuh dengan anugerah Tuhan. Raih itu sehingga kita menjadi umat yang menang, yang menikmati karya dan menikmati janji-janji Tuhan. Orang semua ingin baik. Bukan hanya orang lain yang ingin baik, orang juga ingin baik. Karena dengan hidup baik, maka hubungan baik itu akan tercipta dengan sesama, dengan Tuhan, dengan siapapun, dengan alam ini. Walaupun tadi malam sunyi, karena senyap juga, ribut juga. Saya percaya bukan karena larangan. Karena memang dalam kehidupan kita dari zaman Adam dan Hawa, kita sudah hidup dengan larangan dan perintah. Jadi kalau ada pembatasan, boleh ke sana, boleh ke sini, bagus. Supaya ada di rumah. Saya lihat ada orang nabah posting, karena boleh keluar rumah, boleh ke mana-mana, maka dorang pasang petas-petas di dalam rumah. No model apa le rumah itu sebab perang dengan petas-petas. So beli. Mau pasang ini hari, terlambat. Akhirnya dunia diubah dengan kebiasaan yang baru, dan kebiasaan yang baru itu orang ada. Jemaat kita baru sekarang ini kolom 1 tampil. Ada yang mungkin berapa bulan masuk gereja? 7 bulan tuh. 9 bulan. Kalau 9 bulan itu kalau orang melahirkan. Nah, masuk gereja. Sekarang masuk gereja. Ini banyak kolom 1. Besok kolom 2 ada sama sana. Awal yang baru, di tahun yang baru. Jaga jarak. Jangan jadi alasan. Covid, ini boleh masuk gereja? Boleh. Siapa bilang ini boleh? Kalau pi bersehati boleh. Pi mall boleh. Baku sontong sana, sontong sini. Orang kan baku sontong sini. Kalaupun ada satu keluarga. Bah sehat di tahun ini, saudara-saudara. Bah kuat supaya sehat. Siapa sehat, menang. Jaga tuh kesehatan. Banyak makan. Kalau dulu kan dia larang makan. Banyak makan. Normalnya 3 hari, 3 kali 1 hari, pakai 6 kali. Supaya sehat. Pagi babi putar, siang dia kepala, jam magenteru, ulojo, menghindar tuh COVID toh. Baca tuh orang dia kirim, nih boleh ini, nih boleh itu, masih banyak waktu boleh. Pakai masker kan masih boleh baca cerita, jaga jarak masih boleh baca cerita. Perlu pakai toale, supaya jarak jauh. Selamat tahun baru. Sehat-sehat, kuat-kuat. Imani Tuhan akan menyertai kita di sepanjang tahun 2020. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Marilah kita mempersembahkan syukur kita kepada Tuhan Allah. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Sambil memberikan persembahan, kita melakukan NKB nomor 208, tabur waktu pagi. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita kan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya. Irisan surga di lambaian awan, kita pun penabur yang bekerja. Nanti tiba tugas akan usai, kita kan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita kan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya. Mari kita mendoakan persembahan. Untuk itu jemaat diundang untuk berdiri. Puji dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Bapa di sorga. Di hari yang baru, di tahun 2021 ini, kami bersyukur kepadamu ya Bapa atas penyertaan tuntunanmu kepada kami semua yang beribadah baik di rumah gereja maupun di rumah masing-masing, senantiasa ada dalam pemberkatan-Mu. Berterima kasihlah kami kepadamu ya Bapa, di pagi hari ini, di tahun yang baru ini, kami boleh diperbaharui iman percaya kami lewat pemberitaan firman Tuhan. Kiranya ya Bapa, apa yang sudah kita dengar bersama, itu boleh menjadi panutan, menjadi tuntunan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh melakukan itu sesuai dan rencana daripada Tuhan. Bagi hamba firman yang sudah memberitakan kebenaran firman-Mu ya Bapa, senantiasa ada dalam pemberkatan-Mu ya Bapa, dalam pelayanan maupun dimanapun Bapak Pendeta bersama keluarga pergi dan berada, selalu ada dalam pemberkatan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapak kekal di surga. Di dalam kesempatan yang indah ini Tuhan, kami boleh lagi diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Kami bermohon Bapa, agar senantiasa persembahan ini boleh terpakai untuk pelayanan di tengah-tengah jemaat Gemim Karisma ini ya Bapa. Begitu juga bagi tangan-tangan yang sudah memberikan, senantiasa Tuhan memberkati mereka ya Bapa,
agar mereka boleh tahu memberikan yang terbaik hanya kepadamu saja. Inilah doa permohonan dan syukur kami ya Bapa, yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, yang adalah Juru Selamat kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Atas nama Badan Pekerja dan seluruh pelayan khusus dan anggota Jemaat Kolom 1 dan seluruh anggota jemaat yang ada di rumah masing-masing, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Teddy Tiwang Serdena Tolega yang telah melayani kita, mendoakan kita semua kiranya di tahun yang baru ini membawa berkat untuk Bapak beserta keluarga. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota jemaat yang hadir dalam persekutuan di gedung gereja ini maupun yang mendengarkan ibadah melalui live streaming di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada kantoria, prokantor, dan petugas LCD, Panji Yosua, pegawai gereja dan kostor yang telah bersama-sama dalam peribadatan ini. Kiranya Tuhan memberkati. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, jadwal ibadah pada Sabtu besok hari tanggal 2 Januari tahun baru yang kedua, ibadah jam 9 pagi untuk Kadim Ibu Pendeta Margareta Kawalo STH, pendamping Kadim Penatua J. Rumondor, doa persembahan Ibu Siamas Adelin Podung Karumata, puji-pujian atau kantoria kolom 2, dan prokantor Bapak Denny Montolalu, pemain keyboard Bapak Stanley Lengkong. Demikian warta jemaat pada hari ini, dan selanjutnya kami menyerahkan kembali kepada Kadim. Diundang berdiri saudara-saudara. Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian.
kita teduh jemaat, silakan duduk.